Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga yang mulia, Tuhan Yesus Bapa kami yang rahmani, kami umat-Mu datang menaikkan puji syukur ke hadapan Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami umat-Mu sampai sekarang diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk merenungkan firman Allah. Bapa di sorga yang mulia, berkatilah kami umat-Mu ketika firman Tuhan disampaikan. Berikan kami hati yang mampu untuk mengerti, tapi terlebih menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini dalam ibadah Minggu Gereja Reformasi Indonesia diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah tentu kita yang telah membaca firman Tuhan, memeliharanya dan melakukan firman Tuhan. Tema di hari Minggu ini adalah selamat di tangan Yesus, dengan subtema dosa pun tidak berdaya. Dosa pun tidak berdaya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika membaca teks firman Tuhan tadi, saya sungguh senang, saya sungguh bahagia sekali. Bagaimana tidak? Di sana dikatakan bahwa Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dosa, maut tidak akan ada lagi. Itu yang kedua. Dari dua gambaran ini, siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bahagia? Apalagi bila kondisi saat ini, di mana COVID-19 virus corona yang sedang menjangkiti seluruh dunia, bahkan bangsa kita pun tidak luput daripadanya, yang mengakibatkan di sana kesengsaraan, kesulitan ekonomi, penderitaan, air mata, dan perubahan struktur kehidupan. Bahkan tak jarang banyak nyawa yang telah melayang. Lalu dihubungkan dengan teks ini, Allah berkata, dan ia akan menghapus segala air mata kita. Siapa yang tidak senang? Saya sangat senang. Saya tentu bahagia. Harapan kita semua juga begitu. Lalu apa maksud penulis daripada kitab Wahyu ini? Penulis yang mengatakan, menyebutkan namanya sendiri, yaitu Yohanes. Tentu Yohanes yang dimaksud adalah salah seorang murid Yesus. Dia mengalami kesulitan hidup, diisolasi, dibuang, mengalami pembuangan di Pulau Patmos. Di sanalah dia mendapatkan penglihatan dari Allah, lalu menuliskan surat ini dengan tujuan untuk memotivasi, bahkan menghibur orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sedang menghadapi pergumulan. Tujuan ini Yohanes sampaikan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Kristus, berbicara kitab Wahyu, maka berbicara tentang sorga dan kekekalan. Yesus mati dan bangkit untuk menebus saya dan saudara dari dosa, mengambil dari dosa, tapi kebangkitannya juga supaya kita hidup bersama dengan Dia di sorga. Maka kita rindu sorga manifest di bumi. Sorga ada di bumi, maka ke dalam doa kita, datanglah kerajaan-Mu. Kalau tidak demikian, maka sia-sialah segala bentuk ibadah kita. Kalau kita hanya sekedar punya hidup hanya di dunia. Pemazmur katakan dengan jelas di sana bahwa usia manusia sangat singkat, 70-80 tahun. Kalau tujuan hidup akhir kita hanya di dunia, maka sia-sialah semua apa yang Allah lakukan. Karena apa yang Allah lakukan yaitu ketika Dia mati dan bangkit, Dia menebus kita dari dosa, tapi juga supaya membawa kita ke surga di mana Dia berada. Lalu apa janji firman Tuhan hari ini? Dosa pun tidak berdaya. Saya akan menguraikannya
untuk kita semua ada dua janji harapan yang Allah berikan melalui kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 ini. Yang pertama, dikatakan di sana Yesus menghapus segala air mata. Yang kedua, dosa atau maut tidak ada lagi. Mari kita bahas. Yang pertama, Yesus menghapus segala air mata. Dikatakan di sana Yesus tidak sedang memberikan harapan palsu bagi kita, bagi dunia. Sebab itu jika dia berkata demikian, tentu dia akan mengatakannya. Maka ketika dia berkata dengan murid-muridnya, aku akan pergi untuk mempersiapkan tempat bagimu, dan ketika aku selesai menyediakan, aku datang kembali untuk menjemput kamu dan membawa ke sana. Jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Dari sini kita belajar, selama perjalanan Yesus dalam pelayanannya tidak pernah ada dusta. Semua adalah benar dan kebenaran. Apa yang Yesus katakan adalah benar dan kebenaran. Maka setiap apapun yang Yesus katakan akan digenapi dan pasti digenapi. Maka teks firman Tuhan hari ini, Allah, Yesus menghapus air mata dari mata mereka. Bapak Ibu, ingatlah dunia ini yang sementara. Tempat tinggal kita bukan di sini. Maka tadi pemazmur katakan 70-80 tahun sangat singkat. Maka ada rumah kita yang kekal, yaitu di sorga. Sebab itu Yesus mati dan bangkit supaya kita masuk ke sorga. Mari kita lihat perbandingan kitab Wahyu ini dengan Kejadian. Kitab Kejadian dengan kitab Wahyu. Yang pertama, dalam kitab Kejadian matahari dikatakan diciptakan. Dalam kitab Wahyu matahari ditiadakan. Mengapa? Karena Allah sendiri terang itu. Dalam kitab Kejadian manusia berdosa, terpisah dari Allah. Terpisah secara jasmani, terpisah secara rohani. Tapi dalam kitab Wahyu manusia hidup bersama dengan Allah, bersekutu dengan Allah. Dalam kitab Kejadian, dosa membuat manusia mengalami duka, air mata, kesulitan, kesengsaraan, keterpurukan. Tapi dalam kitab Wahyu, Allah menghapus air mata mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, dalam kitab Kejadian Taman Eden hilang. Tapi dalam kitab Wahyu, Firdaus ada. Yesus menghapus segala air mata. Yang kedua, maut tidak ada lagi. Dosa dan akibatnya dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Maut tidak ada lagi. Jadi manusia tidak ada air mata bukan berarti dia tidak bisa menangis. Allah mengambil segala potensi-potensi, kemungkinan-kemungkinan, segala alasan manusia untuk menangis. Merata, Allah ambil semua itu. Kenapa tidak ada gunanya? Karena di surga ada hukum yang baru, tidak ada air mata. Maka dosa pun tidak ada di sana. Kenapa? Dosa tidak bisa hidup berdampingan dengan kekudusan Allah. Dosa tidak bisa hidup di mana Allah hadir. Maka dosa di sana mati, tidak ada lagi. Karena sudah ditaklukkan, sudah dihancur luluh lantakan oleh kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Semua telah berlalu ayat 1. Langit yang lama, bumi yang lama telah berlalu. Semua telah berlalu, digantikan oleh hukum yang baru, yaitu air mata tidak ada, dosa tidak ada. Inilah harapan itu, inilah janji itu. Dan sekarang firman Tuhan menyapa saya dan saudara. Lalu bagaimana dengan keadaan orang percaya saat ini? Benar kita sedang mengalami pergumulan, air mata, kesengsaraan, duka cita. Tapi ingatlah, hidup kita bukan hanya sekedar di dunia. Ada tujuan kita yang kekal, yaitu di surga. Maka tetaplah bertahan, tetaplah setia, tetaplah mengandalkan Kristus. Hanya dalam Kristus kita mampu menghadapi segala bentuk pergumulan, segala bentuk kesusahan dan air mata. Melalui karya Kristus, kita manusia berdosa telah diambil, kita telah dikuduskan. Dan ini berlaku juga bagi dosa segala air mata kita, Ia telah mengambil. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari datang kepada Kristus. Hanya dalam Kristus Tuhan air mata dan dosa tidak berdaya. Percayalah akan kuasanya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, Bapa di surga yang mulia, kami umat-Mu mengucap syukur. Firman-Mu memberikan kami harapan, memberikan kami jaminan, memberikan kami kepastian bahwa Engkau menghapus air mata kami, bahwa Engkau menaklukkan dosa itu, dan kami percaya. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Berkatilah Tuhan dalam segala upaya pemerintah untuk virus corona ini. Kiranya Allah memberkati,
Kiranya Allah berkenan sehingga setiap daerah dari Sabang sampai Merauke di Indonesia dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, bahkan seluruh dunia. Terima kasih firman-Mu hari ini meneguhkan kami, memberikan lagi harapan pasti. Dalam Kristus ada kemenangan, ada penghiburan dan kuasa. Kami terima Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus ada dalam hidup kami, menuntun dan mengarahkan kami untuk serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.